warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arevita Safira, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal nasional dan internasional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Seminar Pendidikan Biologi, kepada Dr. Rizal Hendi selaku dosen pengampu, Bapak dan Ibu dosen Prodi Pendidikan Biologi, dan teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Jurnal nasional yang hari ini akan saya review adalah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta II dengan judul Voluntary Book of Green Consumerism. Tujuan dari review jurnal kali ini adalah mahasiswa dapat mengetahui implementasi dari bahan ajar Supplementary Book of Green Consumerism ini untuk dapat meningkatkan kemampuan hot siswa khususnya dalam materi lingkungan. Ada beberapa topik yang akan dibahas hari ini, diantaranya yaitu fakta penting, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, serta refleksi. Di fakta penting nantinya akan terbagi menjadi 4, yaitu ada pendahuluan, metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Abad ke-21 mengharuskan terdapat inovasi pembelajaran dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kurikulum 2013 dianggap sangat lemah dalam memenuhi hot siswa khususnya dalam materi lingkungan di tingkat SMP. Banyak isu-isu tentang lingkungan yang belum terbahas di dalam pelajaran di sekolah. Di antaranya ada peristiwa perubahan iklim, kemudian ada globalisasi, dan ada perilaku green consumerism. Perilaku green consumerism adalah sebuah perilaku yang marak dilakukan oleh masyarakat, di mana masyarakat akan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian permasalahan yang muncul saat ini adalah minimnya bahan ajar yang membahas mengenai perilaku green consumerism tersebut. Untuk itu, di sini dikembangkannya sebuah bahan ajar yaitu Supplementary Book of Green Consumerism, di mana pada bahan ajar ini harapannya bisa membantu siswa dalam pembelajaran lingkungan di sekolah, juga dapat meningkatkan hot siswa gitu. Kemudian dalam penelitian kali ini adalah penelitian pengembangan, yaitu penelitian pengembangan Borg Engel dengan beberapa modifikasi. Kemudian setelah penelitian akan dilakukan validasi, diantaranya ada validasi dari ahli materi, validasi dari ahli media, dan validasi dari guru biologi di sekolah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu validasi dari beberapa ahli. Yang pertama ada validasi dari ahli media. Didapatkan hasil bahwa indikator yang pertama memiliki nilai yang tertinggi, sementara indikator yang keempat memiliki nilai yang terendah. Karena dalam bahan ajar ini masih banyak kata-kata yang harus diperbaiki. Kemudian dari validasi ahli materi disimpulkan bahwa indikator pertama mempunyai nilai yang tertinggi. Kemudian validasi dari guru biologi menunjukkan bahwa indikator yang pertama memiliki skor yang tertinggi karena memang bahan ajar ini dikemas dengan menarik dan mudah untuk digunakan. Kemudian dari validasi guru biologi ini didapatkan indikator yang kedua memiliki nilai yang terendah karena memang bahan ajar ini tidak sesuai dengan silabus yang ada di sekolah, tetapi bahan ajar ini bisa dijadikan tambahan bahan ajar yang ada di sekolah. Dari secara keseluruhan hasil validasi menunjukkan skor 3,70 sehingga dapat disimpulkan bahan ajar ini cocok digunakan sebagai tambahan bahan ajar di sekolah. Nah, dari jurnal kali ini didapatkan kesimpulan bahwa bahan ajar Supplementary Book of Green Consumerism ini cocok digunakan sebagai tambahan bahan ajar di sekolah karena dikemas dengan menarik dan bahan ajar ini juga berbasis Android. Kemudian setelah mereview dan menganalisis jurnal nasional yang tadi, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa tidak terlalu memberatkan jika bahan ini digunakan di tingkat SMP, sedangkan bahan ajar ini menggunakan Android begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana jika dalam sekolah tersebut siswa tidak diperbolehkan membawa HP? Apakah mungkin bisa disupport dengan lab media? Nah, atau bagaimana gitu?
Kemudian yang ketiga, apakah kaitannya antara pembelajaran lingkungan dengan sekolah yang berbasis agama yang dijelaskan di paragraf 1 di pendahuluan. Selanjutnya adalah konsep utama dan tanggapan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahan ajar dan jurnal kali ini dikemas dengan sangat singkat, jelas, dan menarik. Bahan ajar ini pun cocok digunakan di abad ke-21 karena menggunakan teknologi digital berbasis Android. Namun, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Di antaranya, pada jurnal ini dijelaskan bahwa bahan ajar ini memuat 4 menu. Namun, tidak dijelaskan menu keempat dan baru dijelaskan melalui gambar pendukungnya. Kemudian dari validasi ahli materi juga tidak dijelaskan poin yang mendapatkan indikator yang terendah juga dengan alasannya. Kemudian setelah menganalisis jurnal ini, ada beberapa kosakata yang muncul atau kosakata baru. Yang pertama ada Thunkable software. Thunkable software ini adalah software yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Android dan iOS. Dan selanjutnya ada kosakata baru yaitu vicarious yang berarti menggantikan. Nah, kemudian setelah menganalisis dan mereview jurnal ini, saya menjadi lebih termotivasi untuk menciptakan sebuah bahan ajar yang memudahkan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Ya, sekian presentasi saya terkait dengan jurnal nasional. Nanti akan dilanjut dengan jurnal internasional. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal internasional bereputasi dengan judul Improving Student Critical Thinking Skills in Cell Metabolism Learning Using Stimulating Higher Order Thinking Skills Model or STIMHOTS Model. Ya, tujuan dari review jurnal kali ini adalah mahasiswa mampu untuk membandingkan penggunaan model plan pembelajaran STIMHOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan dibandingkan dengan model pembelajaran Discovery Learning. Ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini, diantaranya adalah fakta penting, pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, kosakata penting, dan reflection atau refleksi diri. Dimulai dari kata penting atau fakta penting yang pertama yaitu pendahuluan. Abad ke-21 menjadikan seseorang wajib memiliki 4 kemampuan penting. Di antaranya adalah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, faktanya kemampuan berpikir kritis mahasiswa di Indonesia ini masih sangat rendah. Dibuktikan dengan hasil PISA yang menunjukkan bahwa skor rata-rata mahasiswa Indonesia ini yaitu masih memiliki skor yang sangat rendah. Kemudian fakta lain didukung oleh beberapa penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh siswa di salah satu sekolah yang ada di Surakarta, Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia ini masih sangat rendah. Terbukti dengan siswa di sekolah ini belum mampu untuk berpikir kritis, belum bisa untuk menjawab pertanyaan tingkat tinggi dari C4 hingga C6. Kemudian beberapa di antaranya juga belum bisa untuk mengungkapkan pendapatnya pada saat berdiskusi di kelas. Dan kemudian adanya model pembelajaran STIMHOTS atau Stimulating Higher Order Thinking Skills ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya siswa SMA tersebut dengan materi metabolisme sel. Karena yang kita tahu materi metabolisme sel ini masih menduduki nilai yang terendah di ujian nasional karena salah satunya karena siswa belum bisa untuk berpikir kritis begitu. Ya, selanjutnya masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian kali ini adalah penelitian eksperimen dengan pretest dan posttest. Kemudian hasil pretest dan posttest ini diperkuat dengan uji selanjutnya yaitu uji ANCOVA. Diawali dengan deskriptif analisis pretest dan posttest. Di kelas eksperimen mendapatkan hasil pretest yaitu 50,18, sedangkan di kelas kontrol mendapatkan pretest yaitu 49,57. Jadi di antara kelas eksperimen dan kelas kontrol hasilnya tidak begitu jauh sehingga bisa dilakukan penelitian selanjutnya. Dan kemudian dari hasil posttest didapatkan di kelas eksperimen mendapatkan hasil 82,61. Sedangkan di kelas kontrol mendapatkan hasil 74,62.
66. Jadi di kelas eksperimen hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Jadi bisa dibuktikan bahwa model pembelajaran ini cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk selanjutnya, dari hasil pretest dan posttest ini akan dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji tes ANCOVA. Uji tes ANCOVA ini untuk mengetahui perbandingan apakah terdapat perbedaan dari kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, kemudian sebelum uji tes ANCOVA ini pula akan dilakukan uji sebelumnya, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Dari hasil uji tes ANCOVA diperoleh hasil bahwa kelas eksperimen mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Jadi, model pembelajaran ini memang terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian dari uji ANCOVA dilakukan kembali, yaitu uji analisis gain score, di mana dia ini untuk mengetahui perbandingan dari hasil pretest dan posttest di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Dan hasilnya pada kelas eksperimen mendapatkan hasil 0,66, sedangkan di kelas kontrol mendapatkan hasil 0,51. Jadi bisa kita lihat di sini kelas eksperimen mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Dan terakhir yaitu dari Analysis Result of Effect Size Test diperoleh hasil bahwa kelas eksperimen ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dari hasil pembahasan kali ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di metodologi penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran STEAM HOTS ini cocok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dibuktikan dengan hasil uji ANCOVA yang tadi sudah dibahas di metodologi penelitian. Kita lihat di sini sintaks diskusi dari model pembelajaran ini didapat dengan analisis dan evaluasi, di mana siswa harus mampu untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi, kemudian mengungkapkan pendapatnya. Dalam hal ini, guru diminta atau pendidik diminta untuk sebagai fasilitator pada saat diskusi di kelas. Kemudian, sintaks penjelasan didapat dengan membuat analisis dan kesimpulan. Harapannya setelah berdiskusi, siswa mampu untuk memberikan kesimpulan terkait dengan hasil yang didapatkan dari diskusi sebelumnya. Dan yang terakhir, refleksi diri membuat siswa untuk lebih mengapresiasi keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan efektivitas dari model pembelajaran STEAM HOTS ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya pada materi metabolisme sel. Setelah menganalisis dan mereview jurnal internasional ini, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh guru agar penerapan model pembelajaran STEAM HOTS ini dapat efektif di kelas? Kemudian yang kedua, bagaimana jika keadaan atau fasilitas sekolah tersebut tidak mendukung untuk dilakukan model pembelajaran tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara guru untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan waktu yang singkat, kemudian untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa gitu. Jadi, menurut saya, jurnal kali ini memang sangat menarik dengan menggunakan kata-kata yang juga mudah dipahami, serta jurnal ini juga dilengkapi dengan berbagai macam teori. Kemudian, jurnal ini atau model pembelajaran STEAM HOTS ini itu cocok digunakan di abad ke-21 untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, seiring berjalannya waktu, model pembelajaran ini harus bisa diintegrasikan dengan model pembelajaran lain agar kemampuan siswa atau kemampuan yang harus dimiliki di abad ke-21 ini bisa terimplementasi keempatnya, bukan hanya kemampuan berpikir kritis saja. Kemudian setelah menganalisis jurnal internasional tadi, ada beberapa kata-kata yang kosakata baru yang saya dapatkan. Bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian setelah menganalisis jurnal ini, saya menjadi termotivasi untuk membuat model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan menurut saya, guru yang handal adalah guru yang mampu menciptakan
sebuah media dan model pembelajaran untuk mampu membuat siswa agar bisa memahami dengan mudah pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, sekian presentasi dari saya terkait dengan review jurnal nasional dan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini atau bisa disampaikan pada saat diskusi di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.